Pusat dari ajaran Kristen ialah tentang Yesus. Sebab apa yang sudah dinubuatkan sejak zaman Taman Eden sampai kepada akhir dari dunia ini, itu semua hanya berbicara tentang Yesus. Maka daripada itu, setiap manusia yang hidup di dalam dunia ini, pastilah engkau membutuhkan Yesus. Baik dalam kelangsungan kehidupan kita secara jasmani, maupun kehidupan kita sesudah kematian, setiap orang membutuhkan Yesus. Seperti beberapa waktu yang lalu, saya menemukan ada seorang pengkhotbah. Namun bagi saya, orang ini lebih menunjukkan ciri-ciri sebagai seorang motivator. Sebab dia suka mengutip ayat dengan sembarangan. Dan salah satu ajarannya, orang ini mengatakan bahwa ada 3 jalan menuju sorga. Sudah jelas bahwa ajaran ini bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Alkitab menegaskan bahwa untuk menuju sorga yang kekal, itu hanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ternyata Pastor Philip Mantova juga mengkhotbahkan hal yang memiliki kemiripan seperti yang dikhotbahkan oleh orang tersebut. Sesuai dengan Injil loh ya. Allah itu tertib. Dia tidak akan punya double standard atau ganda atau kebenaran ganda. Semuanya sesuai dengan Injil. Lalu Pastor Philip, bagaimana dengan orang yang tidak pernah kenal Yesus? Emak saya nggak kenal Tuhan dulu waktu meninggal, atau mungkin yang di sini yang muda-muda sudahlah zaman modern, mungkin yang lebih tua, kongconya, mungkin mbahnya yang di atas sana tidak pernah kenal Tuhan Yesus. Gimana dong? Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Ini kuncinya, oleh Kristus Yesus, by Jesus. Oleh Kristus Yesus, oleh Kristus Yesus, oleh Kristus Yesus. Oke, ini semua nanti aplikasinya begini, saya minta waktu 5 menit molor. Kalau orang tidak pernah diinjili, gak ngerti intisari Injil, Alkitab pun gak pernah lihat, maka Tuhan tetap akan taruh pewahyuan dasar, bukan Yesusnya, tetapi apa yang Yesus tegakkan di dalam nuraninya. Dia akan ikuti itu terus. Lalu dia mati. Satunya lagi tetangganya, dia selalu kelihatan barang orang lain, dia curi. Padahal dia tahu itu salah. Dan dia tahu bisa membawa nama buruk bagi keluarganya, dia gak peduli. Egois sekali. Dia latihan, jadi practice makes perfect. Latihan terus, lama-lama sempurna dosanya dan matang. Yang satunya lagi belum kenal jalan kebenaran, tapi berusaha benar di hatinya. Mati sama-sama, dead, di hari yang sama. Dua-dua ketemu Tuhan, penyamun kiri kanan. Pasti oleh Yesus Kristus, dia gak akan ketemu orang lain. Karena Yesuslah hakim orang mati dan orang hidup. Waktu yang satu ketemu Yesus, langsung berkata seperti Einstein, Eureka! Ini yang ku cari-cari selama di nuraniku. Aku tunggu-tunggu, langsung jatuh cinta seperti orang yang gak pernah ke Korea nonton drakor terus. Beberapa orang itu gak, padahal makannya terasi, makannya nasi, makannya sambal, tapi karena lihat drama Korea melulu, yang siapa tuh yang ganteng-ganteng, yang Hyundai, yang namanya siapa aja, ya, bibimbap dan sebagainya. Waktu dia ke Korea langsung jatuh cinta, karena dia sudah lihat ini, paling tidak dia sudah lihat reklamenya. Dia sudah lihat samar-samar, gak pernah tahu Korea. Sampai di Korea dia dapat berkat, temennya belikan atau bosnya. Semuanya rame-rame bisa ke Korea. Karyawan teladan, dia sampai ke sana langsung lihat semuanya. Yun Bin atau Bin Jun atau Bihun. Dia langsung senang pergi ke pasar malamnya, dia makan langsung jatuh cinta. Instant noodle Korea. Gak perlu latihan, karena dia sudah latihan. Penyamun di samping Yesus itu digodok berjam-jam dalam sakit nuraninya, digarap sampai terakhir dia berkata, don't forget me. Yesus berkata, malam ini di Firdaus kau bersama dengan aku. Tapi sekalipun sudah ngos-ngosan mau mati, orang yang satunya lagi udah latihan tuh jahat dari dulu. Terus jahat. Latihan jahat, latihan jahat. Waktu ketemu Yesus, paling komentar pertama, orang jahat ya jahat. Orang kalau tidak pernah olahraga tiba-tiba disuruh sprint, dia pasti akan ngos-ngosan. Tapi kalau orang udah biasa olahraga, tiba-tiba ada api, dia lari, dia yang paling kenceng di depan. Dia nggak latihan untuk olimpiade, dia udah latihan tiap hari, push up, sit up, lari, jogging. Waktu dia lihat Tuhan langsung cemooh, pasti reaksi pertama, pasti keluar. Orang kalau menjengkelkan, ketemu siapapun akan
keluar sesuatu yang menjengkelkan. Ketemu Tuhan juga nggak akan kira-kira, Tuhan, mana engkau waktu aku hidup? Kalau engkau hidup kan aku sudah bertobat dari dulu segalanya. Dan Tuhan langsung mendeteksi kepalsuan dan berkata, enyahlah kamu. Aku tidak kenal kamu dan matilah penyamun itu. Silakan Anda melihat khotbahnya secara full agar juga engkau dapat menemukan ada beberapa kekeliruan lain di dalam khotbah tersebut. Dan sebenarnya ketika kita berbicara pandangan tentang keselamatan tanpa Yesus, hal ini bukanlah sesuatu hal yang baru di dalam dunia teologi. Seorang teolog seperti Clark Pinnock juga telah lebih dahulu memegang pandangan keselamatan yang tidak ortodoksi ini. Dan ketika kita berbicara khotbah dari Pastor Philip Mantova, setidaknya ada dua kegagalan ketika Pastor Philip memahami Roma 2 ayatnya yang ke-16. Yang pertama, tidak paham tentang keselamatan hanya di dalam Yesus. Sepertinya pada bagian ini saya memahami maksud dan tujuan Pastor Philip mengkhotbahkan hal tersebut. Sebab jika kita berkaca kepada orang-orang yang memegang paham keselamatan tanpa Yesus adalah orang-orang yang gagal memahami keharmonisan antara kasih Allah dan keadilan Allah. Itu sebabnya mereka berasumsi bahwa bagaimana jika ternyata ada orang-orang selama masa hidupnya belum pernah mendengar tentang Yesus. Tentunya kasus seperti ini di dalam kematahuan Allah sudah lebih dahulu untuk mengantisipasinya. Itu sebabnya rencana Allah tentang keselamatan tidak akan pernah gagal oleh karena asumsi-asumsi orang-orang yang mengatakan ada sekelompok orang yang mungkin belum mendengar tentang Injil. Berdasarkan hal yang sama inilah mungkin Pastor Philip ingin memberikan kekuatan atau penghiburan kepada jemaatnya yang sudah percaya Yesus. Namun ternyata ada saudara-saudaranya, orang tuanya, kerabat, dan lain sebagainya di masa yang lalu belum mengenal Yesus. Sehingga dengan mengutip Roma 2 ayatnya yang ke-16, Pastor Philip dengan asal mencomot ayat ini untuk digunakan dengan tujuan penghiburan. Sehingga orang-orang yang hidup di masa lalu, walaupun semasa hidupnya tidak percaya kepada Yesus, itu masih bisa diselamatkan ketika mereka ada di alam roh. Padahal jelas sekali Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa urusan percaya kepada Yesus dan memperoleh keselamatan atau hidup yang kekal itu terjadi secara aktual saat kita masih hidup di dalam dunia ini. Dan jelas Paulus membuka surat Roma dengan kenyataan ini. Roma 1 ayat 6 kita akan menemukan hal itu. Dan kenyataan ini disimpulkan di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-17. Dan ketika kita berbicara surat Roma, surat ini ditujukan kepada orang yang hidup, bukan kepada orang mati. Jadi jelas Pastor Philip tidak paham kebutuhan manusia terhadap iman kepada Yesus. Itu bukan saat di akhirat atau di alam roh, namun sejak setiap manusia hidup di dalam dunia yang fana ini. Yang kedua, tidak paham konteks keseluruhan surat Roma. Roma 2 ayat 16 yang dicomot oleh Pastor Philip untuk membenarkan pemahamannya yang keliru. Jika dilihat oleh orang-orang yang belajar Alkitab secara bertanggung jawab, akan langsung tahu di mana letak kesalahan dari khotbah Pastor Philip. Roma 2 ayat 16 khususnya pada bagian akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Jelas sekali bagian ini tidak ditujukan kepada orang-orang yang mati. Melainkan Paulus sementara membandingkan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat dan yang tidak memiliki hukum Taurat. Artinya orang yang hidup sebelum pengorbanan Yesus di kayu salib, mereka hidup dalam pengharapan kepada pengorbanan Yesus. Sedangkan kita yang hidup sekarang ini adalah orang-orang yang hidup setelah salib Yesus. Sehingga hidup kita didasari pada iman akan pengorbanan Yesus di masa lalu. Dan Paulus membuka itu pada Roma pasal 5, di mana penting sekali iman kepada Yesus selama hidup di dalam dunia ini.
Dan ada banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab yang menyatakan hal serupa. Khususnya juga dalam Yohanes 5 ayat 16. Di mana Alkitab dengan tegas menyatakan respon manusia akan hidup kekal diputuskan selama di dalam dunia. Bukan ketika kita ada di akhirat, nanti baru kita bisa pura-pura kaget dan mengatakan, wah, ini nih Yesus yang saya cari-cari selama saya hidup di dalam dunia. Wah, ini nih pribadi yang selama ini saya idam-idamkan di dalam hati. Tidak seperti itu proses keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Karena kalau kita juga mau menggali lebih lagi tentang surat Roma 3 ayat 23, ini merupakan pernyataan yang serius bahwa tidak ada seorang pun manusia dengan kemampuannya untuk memilih Allah kalau bukan anugerah Allah yang dicurahkan dalam setiap hati manusia. Sehingga yang menjadi kesimpulan saya hari-hari ini, bukan saja makin banyak orang-orang di luar Kristen yang mencoba mengacaukan iman Kristen dengan tuduhan-tuduhan palsu mereka, namun dari dalam pun sebenarnya adalah hal yang paling mudah dan berbahaya dalam merusak ajaran Alkitab yang benar. Itu sebabnya hanya dengan kehausan untuk belajar firman Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, itulah yang akan menolong kita untuk membedakan apakah yang diajarkan masih sesuai dengan firman Allah atau sudah melenceng atau bahkan pun bertentangan dengan firman Allah. Dominus omnium dedit, apostolis suis, potestatem evangelii, solideo gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next video.